Viral retweet Gibran soal tambang ilegal di Klaten. Polres bersama Pemkab dan Pemprov Jateng akan segera cek lokasi. DIY tetapkan UMP tahun 2023 sebesar Rp1.381.782,39. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda dari Yogyakarta serta Jawa Tengah. Bersama saya Bayu Haresta, inilah seputar Jogja selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, persiapan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono terus dilakukan. Panitia memetakan sejumlah kesiapan di mana acara adat akan dilakukan di Loji Gandrung dan acara syukuran ngunduh mantu akan digelar di Puro Mangkunegaran. Pemetaan kesiapan ngunduh mantu Presiden terus dimatangkan. Dalam gladi bersih yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada dua tempat yang dipersiapkan untuk menjamu para tamu undangan yang hadir dalam pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Untuk acara adat ngunduh mantu akan digelar di Loji Gandrung pada Minggu 11 Desember 2022. Setelah acara adat usai, rombongan mempelai dan keluarga akan dikirap menuju Puro Mangkunegaran dengan kereta kencana melalui Jalan Slamet Riyadi di mana saat itu bertepatan dengan Car Free Day. Ngunduh mantunya itu kan di Loji Gandrung. Tadi udah di semua acaranya di sana, baru naik kereta ke sini. Dan tentu adat istiadat kita juga hormatkan di sini. Jadi di sini kan lebih tasyakuran lah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati. Nantinya sepanjang gelaran kirap akan ada 9 panggung hiburan yang akan menjadi hiburan bagi warga masyarakat. Berbeda dari kedua kakaknya, Gibran dan Kahiyang Ayu, yang menggelar resepsi pernikahan di gedung milik keluarga Geraha Sababwana. Acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan digelar di Puro Mangkunegaran. Sang kakak yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, membeberkan alasan pernikahan sang adik tidak digelar di gedung Geraha Sababwana. Salah satunya karena gedung pertemuan milik Presiden Joko Widodo tersebut sudah full book. Hingga akhir tahun 2022, dampak dari banyaknya acara yang di-cancel akibat COVID-19. Sementara itu, lokasi ngunduh mantu di Puro Mangkunegaran merupakan keputusan dari Kaisang sendiri. Karena ada luapan dari COVID yang kemarin di cancel beberapa. Jadi mau nggak mau yang orang COVID gue rame ya. Perlu dimaklumi. Emang awalnya mau di situ atau memang? Ya wes dibuka mau. Oh berarti karena jadwalnya. Jadi awalnya di Takono Kaisang mulai. Daun duit diri maupun yang beliau. Heru Kristianto, Jogja TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaisang dan Erina, panitia menggelar gladi bersih uji coba kirap kereta kencana yang akan dilakukan atau digunakan saat acara ngunduh mantu di Solo nanti. Kirap dilakukan dengan rute Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaran. Gladi bersih kirap kereta pengantin dimulai dari rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung. Kirap kereta kencana akan menyusuri Jalan Slamet Riyadi menuju Puro Mangkunegaran Solo. Setidaknya ada 6 kereta kuda yang akan membawa Presiden, pasangan pengantin dan keluarga pengantin. Ikut dalam iring-iringan kirap gladi bersih Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menjelang masuk Puro Mangkunegaran, iring-iringan kirap disambut sejumlah penerima tamu. Melibatkan masyarakat. Ya, ini bukan sebuah acara hanya buat beliau-beliau, tetapi beliau sendiri kan bagian dari masyarakat Solo. Jadi ini menjadi bagian besar. Iya, rencana gitu. Jadi itu ada kurang lebih
9 sampai 10 kereta, ya, di mana nanti pengantin menyapa, lalu masyarakat ya beraktivitas normal. Tapi kalau yang jelas di Mangkunegaran itu memang tidak ada adat. Jadi prosesi adat sama sekali tidak di Puro Mangkunegaran, tapi di Loji Gandrung seperti yang sudah disampaikan Bapak Menteri. Jadi di sini hanya tasyakurannya. Sementara itu, ribuan personil gabungan polisi dan TNI siap diterjunkan untuk mengamankan resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dengan Erina Gudono di Puro Mangkunegaran, Solo. Kapolres Solo Kombes Iwan Saktiadi menjelaskan personel juga akan ditempatkan di lokasi kegiatan masyarakat agar tidak terganggu dengan acara pernikahan anak Presiden. Estimasi personil yang akan diterjunkan kurang lebih antara 3.500 sampai dengan 5.000 personil. Sementara itu terkait pengamanan tamu undangan VIP, hingga saat ini pihak kepolisian belum mendapatkan konfirmasi dari panitia. Lokasi parkir juga sudah disiapkan di beberapa titik lokasi di sekitar Puro Mangkunegaran dengan total kapasitas tampung lebih dari 3.500 kendaraan. Seperti diketahui, hari pernikahan ngunduh mantu Kaisang dan Erina Gudono di Solo akan digelar pada 11 Desember 2022 mendatang. Tentunya kami TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan lain sebagainya termasuk BKO yang akan coba kami koordinasikan dengan Polres Solo Raya. Estimasi kami personel tersebut kurang lebih antara 3.500 sampai dengan 5.000 personel yang tentunya tersebar di seluruh penjuru ya. Maksudnya kami tidak hanya berkonsentrasi pada titik acara, namun demikian seluruhnya antisipasi agar kami bisa mengakomodir juga kegiatan masyarakat rutin tidak terganggu ataupun tidak terhambat dengan adanya kunjungan-kunjungan ataupun hadirnya tamu-tamu di Solo. Heru Kristianto, Jogja TV. Polres Klaten bersama Pemkab dan Pemprov Jateng akan segera tindak lanjuti retweet Gibran terkait tambang ilegal di Klaten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kembali di seputar Jogja, pemirsa, retweet dari putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka terkait tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Kini pihak Polres Klaten beserta Pemkab Klaten dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dan akan segera melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Menanggapi retweet dari Gibran Raka Buming Raka terkait tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah, Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan, saat ini Polres Klaten telah melakukan koordinasi dengan Pemkab serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan melakukan penyelidikan bersama.
Kapolres mengatakan jika memang ditemukan adanya tambang ilegal, maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Kapolres menambahkan jika Polres Klaten sendiri pada bulan Agustus lalu telah menindak setidaknya 3 kasus tambang ilegal di lereng Gunung Merapi. 2 kasus sudah P21, sedangkan 1 kasus lain masih proses penyidikan. Dan dalam kasus tersebut polisi menahan 4 orang tersangka. Baik, ini kita sudah koordinasi baik jajaran Serse dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pengecekan langsung nanti di lapangan seperti apa. Kalau memang ada ya, nanti kita tunggu penanganan lebih lanjut. Yang penting tadi kami sudah koordinasi, kita sepakat dengan tidak hanya Polri sendiri karena ini kan semuanya keterikatan semuanya. Ya, jadi kita sama-sama akan melakukan penyelidikan. Nanti bersama-sama dengan dari dinas-dinas terkait, baik dari pemerintah daerah maupun dari provinsi untuk turun langsung. Sebelumnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon sebuah unggahan di media sosial soal tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah yang diunggah oleh akun @amr715882. Dalam cuitannya dia meminta agar Gibran menyampaikan kepada Presiden Jokowi perihal adanya aktivitas tambang ilegal di Klaten. Akun tersebut menyebut ada lebih dari 20 titik lokasi penambangan ilegal dan tidak ditindak tegas. Dia pun turut menandai akun Twitter resmi Kapolri Listio Sigit dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di unggahannya. Sementara dalam responnya, Gibran menyebut aktivitas tambang ilegal tersebut dibackingi oleh sosok yang mengerikan hingga Bupati Klaten pun kerap mengeluh padanya. Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, jajaran Polres bersama aparatur pemerintah desa di Klaten menyalurkan bantuan untuk para korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang diangkut dengan 5 unit truk tersebut akan disalurkan melalui Polres Cianjur. Bantuan yang disalurkan ini merupakan hasil penggalangan dari anggota jajaran Polres Klaten, Bayangkari, keluarga anggota Polres, perkumpulan aparatur pemerintah desa Indonesia Papdesi Cabang Klaten, serta para donatur. Setidaknya ada 5 truk bantuan yang diberangkatkan Senin pagi yang membawa aneka kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, dan lainnya. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo berharap bantuan yang dikirimkan ini dapat membantu korban bencana gempa di Cianjur untuk memenuhi kebutuhan pokok selama di pengungsian. Setelah sampai di Kabupaten Cianjur, bantuan akan disalurkan melalui Polres setempat yang mengetahui daerah mana saja yang sangat membutuhkan bantuan. Seluruh personil Polres Klaten, Guru Bayangkari, ditambah Kabupaten Kepala Desa dan seluruh masyarakat yang telah membantu mengumpulkan bantuan yang alhamdulillah kita bisa berkumpul, yang tadi disampaikan dari 5 truk yang akan kita kirim pada hari ini. Adapun bantuan yang kita serahkan, tadi disebutkan ada selimut, obat-obatan, sembako, pakaian bekas dan lain sebagainya. Haryadi, Jogja TV. DIY tetapkan UMP tahun 2023 sebesar Rp1.981.782,39. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Dulu saya kena diabetes, gula darah saya mencapai 300, badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun sesudah diterapi di pengobatan Enggal Dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo Prambanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Jogja. Pemirsa, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2023 sebesar Rp1.781.782,39. Jumlah tersebut naik sebesar 7,65% berdasarkan hitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari margin yang sama di DIY selama 2022. Pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP DIY disampaikan oleh PLH Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beni Suarsono. UMP sendiri merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, UMP DIY tahun ini ditetapkan sebesar Rp1.981.782,39. Angka tersebut naik signifikan sebesar 7,65% dengan besaran Rp140.866,86 dari UMP tahun 2022 yang sebesar Rp1.840.951,53. Berikutnya dengan pertimbangan dan rekomendasi Dewan Pengupahan, maka ditetapkan upah minimum provinsi DIY adalah sebesar Rp1.981.839 atau naik 7,65%. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arya Nugrahadi mengungkapkan, meskipun besaran UMP DIY tahun 2023 masih belum disetujui penuh oleh para pengusaha, namun pihaknya tetap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur. Adapun kalau dari unsur pengusaha menyatakan keberatan, tetapi namun demikian tetap menyerahkan keputusan penetapan upah minimum yang ini tadi kita lakukan kepada Bapak Gubernur. Jadi ini mengacu ke Permenaker ya Pak ya, mengacu kepada regulasi pengupahan yang berlaku. Arya menambahkan untuk penetapan upah minimum kabupaten kota di DIY sendiri akan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 2022 mendatang. Jika terdapat perusahaan di DIY yang tidak mematuhi penetapan besaran UMP, akan dilakukan upaya preventif edukatif terlebih dahulu. Visintiarina, Jogja TV. Kita informasi lain, pemirsa, memperingati Hari Guru Nasional. Produk kreatif dan inovatif karya para guru dipamerkan di Yogyakarta. Pameran yang diinisiasi Balai Besar Guru Penggerak DIY ini sebagai bentuk penghargaan atas ide kreatif membuat karya para guru dalam pembelajaran untuk anak. Peringatan Hari Guru Nasional 2022 di Yogyakarta dimeriahkan dengan beragam kegiatan. Salah satunya adalah pameran yang diinisiasi oleh Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pameran ini menampilkan karya para guru yang selama ini digunakan sebagai metode pembelajaran siswanya. Seperti memanfaatkan barang bekas tidak terpakai, antara lain botol, serutan pensil, biji-bijian yang digunakan sebagai pembelajaran membuat karya, seperti lukisan, boneka, dan lain-lain. Meski hanya menggunakan barang bekas, namun karya yang dihasilkan sangat unik dan menarik. Melalui pameran ini mendorong para guru untuk terus berkreasi dan mengasah keterampilan untuk membuat karya dalam memberikan pembelajaran untuk anak didiknya. Kita menambah pengetahuan ya, karena banyak sekali dari komunitas mana-mana bergabung jadi satu di sini. Kita lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat kita, lebih mengembangkan imajinasi kita dan kreativitas kita. Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru Penggerak DIY Adi Wijaya mengatakan, pameran dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang digelar pada 28 hingga 29 November 2022 untuk memfasilitasi para guru memamerkan karya-karya yang dihasilkan agar ide kreatif para guru dapat menjadi inspirasi menambah ragam metode pembelajaran di sekolah. Ini gelar karya ini adalah karya-karya dari program sekolah penggerak, kemudian alumni guru penggerak dan komunitas belajar. Praktek baik mereka dipamerkan biar guru-guru yang lain bisa melihat ide-idenya, inspirasi-inspirasinya. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, tempo dulu budaya Jawa memiliki ketahanan pangan yang kuat.
karena memiliki sistem lumbung pangan yang baik. Namun kini nyaris tak ditemukan lagi lumbung pangan di tengah masyarakat. Upaya menghidupkan kembali lumbung pangan penting dilakukan, terlebih saat ini dunia sedang menghadapi ancaman resesi yang dapat berdampak pada kelangkaan bahan pangan. Warga Ngireng-Ngireng Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon, Bambang Lipuro, Bantul bersepakat untuk kembali menghidupkan lumbung pangan Timbul ASI. Bersama dengan Sanggar Budaya Cendana, warga mengawali penggunaan lumbung pangan dengan menggelar festival budaya wiwitan. Masyarakat yang menganut beragam kepercayaan berkumpul di lumbung untuk memanjatkan doa dan harapan agar panen mereka kelak mendapatkan hasil yang bagus dan kemudian sebagian dapat disimpan di dalam lumbung untuk menjaga ketahanan pangan warga jika di masa mendatang terjadi krisis pangan. Selain doa bersama, beragam seni budaya juga ditampilkan dalam festival ini. Ketua Sanggar Cendana Ngireng-Ngireng Yohanes Ari Prabowo menjelaskan, sejak setahun terakhir warga kembali membangun lumbung pangan Timbul ASI dengan dukungan dari Pemda DIY. Bahkan lumbung ini merupakan lumbung pertama yang direvitalisasi di DIY. Menjelang musim panen, maka warga kemudian menggelar festival budaya wiwitan dengan beragam kegiatan mulai dari pentas seni hingga kira budaya gunungan. Selain sebagai upaya menghidupkan kembali fungsi lumbung pangan, festival ini juga digelar sebagai upaya regenerasi seni dan budaya warga Ngireng-Ngireng. Festival budaya wiwitan ini saged mengedukasi Mas, jadi agem pembelajaran generasi muda kalih anak-anak penerus kita kagem ngertosi nopo niku tradisi wiwitan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, sebagai rangkaian Hari Pangan Dunia ke-42 tahun, pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menggelar bazar hasil olahan petani milenial. Pemerintah sengaja menghadirkan hasil produk petani milenial dengan harapan keberadaan petani milenial dapat terus berkembang di Kabupaten Boyolali. Seperti inilah bazar olahan produk petani milenial sebagai rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang diperingati pemerintah Kabupaten Boyolali. Dalam bazar tersebut, setiap peserta memasarkan aneka produk olahan yang berasal dari wilayah kecamatan masing-masing. Selain produk olahan dari para petani milenial, para peserta juga memasarkan paket sembako murah seperti beras serta sayur-sayuran. Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengajak para petani untuk tidak hanya menjaga lahan pertaniannya saja, melainkan menjaga kelanjutan pertaniannya sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ini, pemerintah sengaja menghadirkan petani milenial atas hasil produk miliknya, sehingga keberadaan petani milenial dapat terus berkembang di Kabupaten Boyolali. Jadi upaya langkah kita, pemerintah Kabupaten Boyolali, dengan upaya langkah melindungi lahan pertanian berkelanjutannya, dengan Perda nomor 17 tahun 2016 yang diperbarui nomor 3 tahun 2022, artinya bukan hanya bagaimana kita menjaga keberadaan lahannya saja, tetapi bagaimana keberlanjutan untuk menjaga ini harus seimbang dengan upaya menghadirkan petani-petani milenial. Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul diprediksi hujan lebat. Sementara untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo diprediksi hujan sedang, dengan suhu keseluruhan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Sementara itu pemirsa, untuk sebagian wilayah di Jawa Tengah, Purworejo hujan sedang, Magelang hujan lebat, sementara untuk wilayah Klaten, Solo, dan Sukoharjo esok hari diprediksi hujan ringan, dengan suhu keseluruhan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian informasi dalam seputar Jogja edisi kali ini. Namun jangan Anda lewatkan warta advertorial yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Haresta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Indonesia. Berawal dari rumah,
kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi, prestasi, dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita, kita bagi buat semuanya. buat ngobrol sama keluarga, buat riuhnya big match favorit kita, buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menangkap ayam. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Kampus masih menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan pada perempuan. Tempat yang seharusnya menjadi tempat seseorang untuk berkembang dan menempuh pendidikan bisa justru malah menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan. Untuk mewujudkan ruang yang aman bagi perempuan, perlu peran kontribusi dari beberapa pihak. Pemerintah telah memfasilitasi dengan adanya UPT, Balai PPA, dan P2 TPAKK bagi korban-korban kekerasan, salah satunya perempuan. Pemerintah DIY sendiri telah membentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan bernama Sodia Utami. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan untuk memfasilitasi korban kekerasan agar terjamin hak dan perlindungannya. Wajib membentuk krisis center bagi korban-korban kekerasan. Urgensi dari adanya krisis center adalah pencegahan dan penanganan serta pertolongan pertama bagi korban kekerasan khususnya di ranah kampus. Oleh karena itu, pihak kampus perlu memfasilitasi adanya krisis center di lingkungan kampus dalam bentuk Satgas PPKS. Komunitas pengguna mobil Hyundai Atos atau yang lebih dikenal dengan nama Atos Club Indonesia atau ACI Chapter Jogja, Sabtu malam menggelar perayaan 1 dekade atau 10 tahun ACI Chapter Jogja. Kegiatan yang digelar di Kompleks Candi Banyunibo mengusung tema Brotherhood is No Limit atau paseduluran tanpa batas. Kegiatan tersebut digelar untuk menjalin silaturahmi serta memperkuat keakraban antar anggota. Acaranya ini bertemakan Family Camp Brotherhood is No Limit ya. Jadi keluarga besar ACI Chapter Jogja, khususnya Yogyakarta, semua ada di sini dan ada beberapa chapter dari luar yang ikut meramaikan. Harapannya di usia yang 10 tahun ini keluarga besar ACI Chapter Jogja semakin berkembang, semakin jaya dan membernya ada merata di seluruh Yogyakarta. Atos Club Indonesia ACI Chapter Jogja yang berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah memiliki 200 anggota yang tersebar di seluruh DIY. Selama 10 tahun berdiri, ACI Chapter Jogja telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya bakti sosial dan kopdar rutin yang diselenggarakan di tempat-tempat wisata, sekaligus sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan pariwisata. ACI Jogja sendiri itu kita berdiri 2012. Kebetulan kita adalah chapter pertama setelah dari chapter pusat Jakarta. Semoga ini tetap menjadi awal yang bagus bagi ACI Jogja, kedepannya lagi lebih solid lagi, lebih kuat lagi kebersamaan kita, karena kita semboyan kita adalah dahulukan keluarga, pekerjaan baru ACI, Mbak. Jadi biar di ACI itu mereka menjadi nggak jadi beban. Perayaan 1 dekade ACI Chapter Jogja ditandai dengan tiup lilin dan dimeriahkan dengan pesta kembang api.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cindera mata kepada perwakilan ACI dari berbagai chapter dan para sponsor. Kalau untuk pesan dan kesannya ya bisa kumpul bareng sama kawan-kawan Atos dari nggak seluruh Indonesia sih, sebenarnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung, kebetulan hadir, kebetulan ada Jakarta juga. Perayaan 1 dekade Atos Club Indonesia Chapter Jogja tidak hanya dihadiri para member dari lokal Yogyakarta saja, namun juga para member ACI dari berbagai daerah. Selain perayaan anniversary, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Lu Eka, Yudi, Jogja TV.